pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada. Ini sungguh berkat Tuhan. Tidak mengapa saya mengucapkan selamat Paskah bagi saudara yang baru hari ini masuk, yang minggu lalu tidak sempat beribadah. Biarlah lewat kematian dan kebangkitan Yesus ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Tentu perubahan yang lebih indah, perubahan yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Baik, tema khotbah pada saat ini yaitu jangan bodoh. Jangan bodoh. Nah, mengapa saudaraku? Tuhan ingatkan hendaknya kita tidak boleh bodoh. Nanti kita akan lihat. Nah, saudara, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir saat ini pasti memiliki cita-cita, pasti memiliki impian, pasti memiliki harapan. Walaupun barangkali impian setiap kita berbeda, harapannya setiap kita berbeda. Barangkali ada sebagian dari antara saudara punya kerinduan, punya harapan. Aku ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bagus. Mungkin ada sebagian dari antara saudara berkata, aku ingin menjadi guru yang baik. Luar biasa. Aku ingin menjadi polisi yang hebat. Bagus. Ingin menjadi tentara yang hebat. Bagus. Saudaraku, semuanya itu tidak salah. Itu bagus. Karena apa? Dengan kita memiliki satu tujuan, dengan memiliki satu impian, maka saudaraku itu bisa mendorong apa yang kita dambakan, itu bisa mendorong apa yang kita rindukan. Itu bisa memotivasi kita untuk meraih apa yang kita rindukan. Amin, saudara. Untuk memotivasi kita untuk lebih serius, untuk lebih sungguh-sungguh mencapai harapkan. Tetapi saudaraku, ini kalau tujuan hidup kita atau semasa hidup kita fokusnya, konsentrasinya hanya mengejar impian, hanya mengejar cita-cita tanpa memperdulikan perkara-perkara rohani, saya katakan kita termasuk orang-orang yang bodoh. Jangan tersinggung. Nanti kita akan melihat, di mana ayatnya? Nanti kita akan lihat. Jadi sekali lagi, kalau selama kita hidup, fokus kita hanya mengejar perkara-perkara jasmani, fokus kita hanya mengejar impian, harapan, cita-cita, tanpa peduli tentang perkara-perkara rohani. Alkitab mengatakan kita termasuk, kita dikelompokkan orang-orang yang bodoh. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, di sana dikisahkan tentang perumpamaan seorang yang kaya raya yang hidup dihabiskan hanya untuk mengejar kekayaan. Apakah kita mengejar kekayaan salah? Tidak, bagus saudaraku. Karena apa? Dengan berkat, dengan kekayaan yang saudara miliki, saudara bisa menghidupi rumah tangga, saudara bisa membantu orang lain, bisa membantu gereja ini. Nah, ini tidak salah. Tetapi saudaraku, kalau saudara melihat perumpamaan tentang orang kaya ini, dia apa? Fokusnya hanya mengejar tentang kekayaan dan memang dia sukses. Tetapi di pemandangan Tuhan, orang ini miskin. Bahkan Tuhan bukan cuma kamu miskin, kamu tidak kaya. Tetapi kita lihat ayatnya. Ayo, di dalam Lukas pasal 12, ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Perhatikan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Sampai di sini dulu. Rupanya orang kaya ini saudaraku begitu semangat mengumpulkan kekayaan, begitu semangat mengumpulkan harta. Dia pikir, dia ngomong dalam hatinya, hei jiwaku semuanya sudah ada. Untuk ke depan hidupmu sudah aman. Itu ngomong sama jiwanya. Karena apa? Fokusnya mencari kekayaan, fokusnya mengumpulkan harta. Sekali lagi tidak salah. Kita memiliki harta yang banyak. Tidak salah, dan saya rindu saudara semua jemaat diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku sekali lagi, kalau fokus hidup kita hanya mengejar kekayaan, tanpa memikirkan perkara-perkara rohani, tanpa memikirkan kekekalan nanti. Alkitab katakan, hei kamu orang bodoh. Ngeri ya. Tuhan ngomong kamu orang bodoh. Ayat selanjutnya, ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau kekayaan itu hanya fokusnya kepada diri sendiri, tidak diimbangi dengan perkara-perkara rohani, mengabaikan perkara-perkara rohani, saudaraku. Alkitab tadi katakan kita dikelompokkan orang-orang bodoh. Ini, ayo. Sementara saudara rajin berbisnis, sementara saudara rajin bekerja, sementara saudara rajin bekerja, mencari harta, jangan abaikan. Sekali lagi jangan abaikan tentang perkara-perkara rohani. Karena apa? Ini yang akan membawa kita kepada kekekalan. Amin saudara. Ini yang akan membawa kita kepada kekekalan. Bahkan ada satu ayat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 17 di sana mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Sering saya sampaikan dari tempat ini. Dan saya terlalu yakin bahasa saya ini saudara sudah hafal. Ingat, sering saya sampaikan dari tempat ini. Apapun bentuk kesuksesan di dunia ini, apapun bentuk keberhasilan di dunia ini, itu ada batasnya. Amin, saudara. Ada batasnya. Apa itu batasnya? Liang kubur. Apa itu batasnya? Kematian. Saudara lihat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kita kategorikan barangkali berhasil di dunia ini atau di Indonesia ini. Dia memiliki jabatan yang tinggi, punya kedudukan yang bagus, pengusaha sukses saudaraku. Coba, ketika dia mati, habislah kesuksesannya, habislah keberhasilannya, berhentilah kesuksesannya. Itulah sebabnya harus ada keseimbangan. Sementara saudara bekerja, sementara saudara berusaha, sementara saudara mengumpulkan uang, jangan abaikan perkara-perkara rohani. Amin saudara. Dan saya senang saudara pada siang hari ini hadir. Jadi itu artinya apa? Saudara tidak mengabaikan perkara-perkara rohani. Saudara, orang kalau mengabaikan perkara-perkara rohani, hari Minggu itu dianggap sebagai hari biasa. Toh minggu depan masih ada hari Minggu, minggu depan masih ada hari Minggu. Jadi saudaraku, 6 hari yang sudah Tuhan berikan rasanya kurang cukup. Padahal kita datang di tempat ini cuma 1,5 jam. Tetapi saudaraku, jadi harus ada keseimbangan. Jangan hanya fokus kita mengejar kekayaan, tetapi mengabaikan
perkara-perkara rohani yang akhirnya membawa kebinasaan. Firman pun sudah mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Tidak ada arti, saudaraku. Artinya, mari di tengah-tengah kesibukan mencari rezeki, di tengah-tengah kesibukan mencari berkat, jangan lupa perkara-perkara rohani. Amin, saudara. Jangan lupa perkara-perkara rohani. Karena apa? Inilah yang akan kita bawa untuk menghadap Tuhan nanti. Bukan kekayaan kita, saudaraku, tetapi perkara-perkara rohanilah. Inilah yang nanti akan kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi, dan ngeri ya, Tuhan bilang orang-orang yang seperti itu, yang mengejar kekayaan tanpa memperdulikan rohaninya, dikatakan itu adalah perbuatan yang bodoh. Nah, kita akan lihat, saudaraku, perbuatan-perbuatan apa yang dikategorikan sebuah kebodohan. Perbuatan-perbuatan apa yang menurut firman Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Yang pertama, tidak mengikuti perintah Tuhan. Ini yang pertama. Jadi perbuatan yang dikategorikan bodoh di hadapan Tuhan. Kalau bodoh di hadapan ukuran dunia, ya mungkin kita tahulah, mungkin sekolah tidak pinter, itu mungkin dianggap ya bodoh, saudaraku. Tetapi di pemandangan Tuhan yang dianggap bodoh, yaitu yang pertama tidak mengikuti perintah Tuhan, atau dengan kata lain tidak mentaati firman Tuhan. Kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Samuel pasal 13. Saudara lihat Alkitab saudara lihat ke depan. 1 Samuel pasal 13. Apa kata firman Tuhan di sana, saudaraku? Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Wah, saudara, sampai di sini dulu. Saudara, pada waktu itu Saul itu seorang raja, saudaraku. Ini Samuel, saudaraku, hamba Tuhan, ngomong sama Raja Saul. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Di sini kita lihat. Yang dikategorikan bodoh di hadapan Tuhan. Yang pertama, tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi ketika kita tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan, tidak mentaati firman, jangan marah kalau kita dianggap bodoh. Jangan marah karena firman yang ngomong. Amin, saudara. Jangan marah kalau kita dikelompokkan atau dikatakan kita sebagai orang yang bodoh. Karena apa? Tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Sebetulnya, saudaraku, Tuhan memilih Saul. Tuhan mengurapi Saul lewat Samuel. Tuhan punya rencana akan mengokohkan kerajaannya. Itu rencana semula. Saul akan terus menjadi seorang raja. Ketika istirahat pun nanti keturunannya, anak-anaknya yang akan mengganti Saul. Itu yang dikonsepkan Tuhan sebelumnya. Tetapi ketika Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, dan di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Akhirnya apa? Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Tentu kita tahu siapa, yaitu Raja Daud. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sekali lagi saya ulangi, rencana Tuhan mengangkat Saul menjadi raja. Itu akan Saul bisa melepaskan orang Israel dari tangan musuh-musuhnya. Dan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya Saul. Tetapi ketika Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Yang pertama Tuhan bilang, kamu bodoh, perbuatanmu bodoh. Dan yang kedua, kerajaannya tidak kekal lagi. Artinya apa? Saul stop. Dan ini dampaknya saudaraku. Mestinya, biasanya anaknya laki-laki yang menjadi ahli waris. Tetapi karena apa? Bapaknya, orang tuanya tidak mentaati perintah Tuhan. Sehingga dia, khususnya Yonatan, tidak bisa. Saudaraku, kita akan lihat saudaraku. Apa yang dilanggar oleh Saul. Sehingga sampai Saul ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika Saul dan tentaranya saudaraku akan berperang. Orang Israel melihat orang-orang Filistin itu begitu banyak. Melihat banyaknya tentara-tentara orang Filistin. Alkitab kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang kelima. Di situ dikatakan orang Filistin itu membawa 3.000 kereta. Belum cukup, bukan cuma 3.000 kereta. Orang Filistin memiliki 6.000 pasukan berkuda. Belum cukup juga. Selain memiliki 3.000 kereta, 6.000 pasukan kuda, tentaranya yang berjalan kaki, Alkitab mengatakan banyaknya seperti pasir di tepi laut. Artinya apa? Tidak terhitung. Melihat besarnya musuh, orang Israel gemetar. Orang Israel takut. Dan apa yang dilakukan oleh orang Israel? Dia lari. Belum perang saudaraku, belum perang. Tetapi melihat banyaknya musuh. Melihat senjatanya musuh. Orang Israel lari. Sembunyi di gua. Sembunyi di lekuk-lekuk batu. Sembunyi di sumur. Dan ketika Raja Saul melihat keadaan orang Israel itu saudaraku. Apa yang dilakukan orang Saul saudaraku? Dia melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Karena apa? Sebelum Saul maju berperang secara khusus. Tuhan ngomong sama Saul. Kamu pergi ke Gilgal dulu. Kamu pergi ke Gilgal. Tunggu Nabi Samuel selama 7 hari. Tunggu di sana. Jangan bergerak apa-apa. Jangan melakukan aktivitas apa-apa. Kamu tunggu di Gilgal. Ini Tuhan bilang. Kamu tunggu di Gilgal. Jangan melakukan apa-apa. Tunggu hamba Tuhan berdoa. Tunggu hamba Tuhan memberi nasihat. Tunggu Samuel mempersembahkan korban bakaran. Kita lihat ayatnya ya. Kita lihat agar saudara tahu ya. Di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Ini kata Samuel. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nabi Samuel bilang, jangan bergerak dulu. Pergi ke Gilgal. Tunggu aku 7 hari. Aku akan mempersembahkan korban bakaran dulu, korban keselamatan dulu.
Dan aku akan memberikan petunjuk. Aku akan memberikan arahan-arahan, strategi-strategi apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu akan alami kemenangan. Barangkali Raja Saul bilang, baik hambaku, mungkin begitu. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari tap. Sesuai kesepakatan. Rupanya sampai 7 hari Tuhan menguji ketaatan Saul. Tuhan menguji dengan sengaja. Samuel datang terlambat. Kesepakatannya 7 hari. Tetapi Tuhan menguji ketaatan dan kesabaran daripada Saul. Sehingga setelah 7 hari Saul bingung. Wah, ini kenapa kok terlambat? Sementara musuh sudah ada di depan. Rakyatku pada ketakutan semua. Akhirnya apa saudaraku? Dengan perasaan putus asa. Dengan perasaan angkuh. Dengan perasaan sombongnya sebagai seorang raja. Saul membawa korban bakaran. Dan inilah yang Tuhan tidak mau. Karena apa? Yang berhak mempersembahkan korban bakaran itu hanya hamba Tuhan. Walaupun dia seorang raja yang terkenal, yang berpengaruh, yang hebat. Tetapi untuk mempersembahkan korban bakaran itu hanya hamba Tuhan. Hanya nabi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga apa saudaraku? Inilah awal kehancuran daripada Raja Saul. Yaitu apa? Ketidaktaatannya terhadap firman Tuhan. Hati-hati. Awal kehancuran Raja Saul. Dan tidak menutup kemungkinan juga awal kehancuran kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami sebagai hamba Tuhan. Ketika kita mulai tidak mentaati perintah Tuhan. Dan ketika Raja Saul mempersembahkan korban bakaran. Tuhan bilang apa lewat Nabi Samuel? Saul, perbuatanmu bodoh. Jadi jangan salahkan. Kalau Tuhan ngomong sama saya umpama karena saya tidak melakukan perintah Tuhan. Hei pendeta Rudi, perbuatanmu bodoh. Saya tidak akan marah. Kenapa? Memang saya salah. Saya sudah tidak mentaati perintah Tuhan. Saya sudah tidak mentaati firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita marah kalau sampai Tuhan bilang perbuatan kita bodoh. Karena apa? Kita tidak mentaati perintah Tuhan. Akibat Saul seorang raja tidak mentaati perintah Tuhan. Biar dia seorang raja ditolak oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Apalagi siapa kita? Siapa kita? Raja saja kalau tidak mentaati firman. Raja saja kalau tidak mengikuti perintah Tuhan ditolak, saudaraku. Apalagi kita. Ayo, mulai saat ini. Mulai saat ini. Kalau kita ingin tidak dikelompokkan orang-orang yang bodoh. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti perintah Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo kita belajar mentaati firman, mentaati perintah Tuhan. Walaupun mungkin rasanya sulit. Tetapi ketika kita mau mentaati perintah Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa akan dinyatakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi yang dikategorikan perbuatan jahat atau bodoh, yaitu tidak mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, pintar berbuat jahat dan tidak tahu berbuat baik. Ini yang kedua. Yang dikatakan bodoh, perbuatan bodoh. Yaitu orang itu pintar sekali berbuat jahat.
tetapi tidak bisa berbuat baik. Kita lihat ayatnya. Di dalam Yeremia pasal 4 ayat 22. Yeremia pasal 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku. Ngeri ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Sampai di situ. Saudara, ini Tuhan kalau ngomong ngeri ya. Sungguh bodohlah umatku. Mereka adalah anak-anak yang tolol. Tidak punya pengertian. Ngeri. Mengapa kok sampai Tuhan ngomong orang Israel dikatakan anak Tuhan yang tolol. Tidak mempunyai pengertian. Bodoh. Mengapa? Coba baca ayat selanjutnya. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi orang yang pintar berbuat jahat. Orang yang tidak tahu berbuat baik. Alkitab ngomong kita ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, orang-orang yang tidak pengertian. Halo? Bagaimana? Jadi jangan marah, jangan marah. Kalau sampai kita pintar berbuat jahat, tidak tahu berbuat baik, lalu kita dikelompokkan orang yang bodoh, dikelompokkan orang yang tolol, dikelompokkan orang yang tidak berpengertian, sekali lagi jangan marah. Nah, kita akan melihat saudaraku, di sini paling tidak ada dua tadi yang dikatakan dianggap bodoh, yaitu pintar berbuat jahat dan tidak tahu berbuat baik. Nah, apa yang termasuk perbuatan jahat itu apa? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Apa saja yang dimaksud dengan perbuatan jahat itu apa saja? Di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Orang Israel melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku. Kita akan lihat apa saudaraku. Apa yang dibuat oleh orang Israel, kejahatan apa yang dibuat oleh orang Israel, sehingga Tuhan bilang kamu itu melakukan sesuatu yang membuat hatiku sakit. Saudara bisa bayangkan, tentu kita semua pernah sakit hati. Ya, tentu kita semua pernah sakit hati. Mungkin anak buah membuat kita sakit hati bisa. Mungkin saudara sebagai anak buah bisa majikan membuat kita sakit hati. Istri bisa membuat kita sakit hati. Suami bisa membuat kita sakit hati. Anak bisa membuat kita sakit hati. Dan khususnya kita, bagaimana perasaan ketika kita sakit hati. Tuhan sampai ngomong saudaraku, perbuatan jahatmu membuat aku sakit hati. Wih, ngeri saudaraku. Kalau sampai Tuhan ngomong, perbuatanmu membuat aku sampai sakit hati. Sekarang kita akan melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Sampai Tuhan ngomong, apa yang kamu buat itu membuat aku sakit hati. Ayat 12. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Rupanya ini yang membuat Tuhan sakit hati. Bangsa Israel melakukan satu kejahatan, yaitu apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Nah, di sini saya catat saudaraku,
berhala, saya melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai kata benda itu memiliki arti itu patung dewa. Saudara dapat melihat di kamus besar bahasa Indonesia itu berhala, yaitu sebagai kata benda yaitu memiliki arti patung dewa. Lalu kalau mau dijabarkan lebih luas lagi, itu artinya apa? Apa saja yang kita sembah. Perhatikan, apa saja yang kita sembah, apa saja yang kita idolakan, apa saja yang kita cintai, apa saja yang kita perhatikan melebihi Tuhan, itu sudah dikelompokkan berhala. Amin, saudara. Mungkin di rumah saudara tidak ada patung dewa, mungkin. Tetapi saudaraku, rumah bisa menjadi berhala. Saudara dari Senin sampai Sabtu, pokoknya pikirannya memperbaiki rumah, bersih-bersih rumah, segala macam. Sampai hari Minggu pun tidak sempat ke gereja karena ngurusi rumah. Itu rumah bisa jadi berhala, saudaraku. Karena apa? Fokus hidup kita hanya rumah saja. Kan cuma rumah. Hobi saya main bulu tangkis. Sampai di sini Pak jemaat yang hobi main bulu tangkis, angkat tangan. Lawan saya nanti. Hobi juga bisa menjadi berhala, saudaraku. Senin sampai Sabtu pokoknya mau nih hobi ya bisa. Seperti saya bulu tangkis, ada yang mancing. Pokoknya tidak kenal hari Minggu. Hobinya bulu tangkis ya hari Minggu bulu tangkis. Saudaraku, apalagi pekerjaan. Waktu kita habiskan untuk kerja, sudah tidak mengenal ini hari Minggu. Minggu depan masih ada, minggu depan masih ada. Akhirnya apa? Hanya 1 bulan sekali nongol. Pekerjaan bisa menjadi berhala. Apalagi kendaraan bisa jadi berhala. Anak juga bisa jadi berhala. Kenapa enggak masuk anak om? Minggu depan, kenapa enggak masuk anak om? Tidak salah kita sayang anak. Tidak salah kita bekerja. Tetapi kalau fokus kita, waktu kita sudah kita habiskan. Kasih kita, perhatian kita jauh lebih besar dibandingkan kasih perhatian kepada Tuhan. Itu sudah dikategorikan berhala. Dan itu membuat Tuhan sakit hati, saudaraku. Itu membuat Tuhan sakit hati. Sakitnya itu sampai di sini. Sakitnya di sini, Om. Ayo. Jadi saudara jangan berpikir, di rumahku tidak ada berhala, kami tidak punya patung dewa, Om. Bagus. Tetapi kalau perhatian kita kepada sesuatu barang atau pekerjaan atau hobi atau anak atau suami atau istri siapapun melebihi perhatian kepada Tuhan, itu sudah kita jadikan berhala. Dan itu yang membuat Tuhan sakit, saudaraku. Sakit hati. Nah, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Ini satu perbuatan jahat. Yang kedua tadi, tidak tahu berbuat baik. Yang kedua, tidak tahu berbuat baik. Rupanya, saudaraku, orang yang tidak tahu berbuat baik itu di pemandangan Tuhan, itu adalah sebuah kebodohan, ya. Orang yang tidak tahu berbuat baik itu sebuah kebodohan menurut Alkitab. Ya, kita pikir hanya biasa saja. Ya, kita pikir itu hanya biasa saja. Padahal kita bisa berbuat baik. Mampu melakukan sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita tidak mau melakukannya, itu di pemandangan Tuhan sebuah kebodohan, saudara.
Bahkan kalau saudara membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal 4 saudara perhatikan ayat 17. Dan jika seseorang atau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ketika kita tahu berbuat baik dan mampu berbuat baik, tetapi tidak mau melakukannya, yang pertama itu sebuah perbuatan bodoh. Dan yang kedua, berdosa. Ngeri ya? Jadi kayaknya selama ini saudara pikir-pikir nanti, sering kita saudaraku sebetulnya mau berbuat baik. Tetapi ada kalanya, nanti orang bilang sok, nanti orang bilang sok, nanti orang bilang sok. Sehingga kita tidak mau berbuat baik. Saudara, tadi pagi saya katakan, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, pasti ada orang tidak senang. Itu pasti. Jadi dua kelompok ini kemana-mana pasti ada. Satu contoh saja, saya main bulu tangkis. Atau saudara olahraga apa saja. Pasti yang penonton di sini, ayo Pak Pendeta, biar tua tetap kuat. Wah, saya semangat saudaraku. Ini kelompok yang mendukung saya. Tapi ada kelompok di sana, Pak Pendeta setua menyerah sudah. Tinggal saya mau dengar yang mana ini. Mau kelompok yang mensupport saya, yang mendukung saya, yang memberi semangat saya, atau kelompok yang melemahkan saya. Jadi ketika saudara mau berusaha melakukan sesuatu yang baik, pasti orang puji Tuhan, hebat, luar biasa. Tetapi di sisi lain, esok dia cari muka dia. Padahal sudah punya muka. Ada saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan sampai suara-suara sumbang, suara-suara yang melemahkan kita, membuat kita tidak berbuat baik. Amin, saudara, amin. Jangan sampai karena kita mendengar suara-suara sumbang, suara-suara yang melemahkan, lalu kita tidak melakukan perbuatan yang baik. Ingat ada satu ayat di dalam Wahyu saudara. Kalau saudara ingat ayat ini baik-baik, ini ayat terakhir. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena, saudara perhatikan, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang kita kerjakan? Perbuatan baik yang kita kerjakan saat kita hidup, itu akan menyertai kita sampai kepada kekekalan. Amin, saudara. Itu akan menyertai kita sampai kepada kekekalan. Ketika saudara pegang ini ayat baik-baik, suara-suara negatif boleh datang, suara-suara sumbang boleh datang, suara-suara melemahkan boleh datang. Tetapi ketika kita tahu ayat ini bahwa segala perbuatan kita menyertai kita, maka kita akan semakin antusias berbuat baik. Amin, saudara. Kita akan semakin semangat untuk berbuat baik. Banyak kesempatan dalam hidup ini saudaraku, baik di gereja maupun di luar gereja, banyak yang kita bisa buat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin itu sederhana, ayo pegang ini ayat baik-baik saudaraku. Pegang ini baik-baik. Karena sekali lagi, ketika kita tidak mau melakukan perbuatan baik, yang pertama, itu dianggap sebuah kebodohan. Yang kedua, berdosa. Jadi yang namanya berdosa tidak tunggu mencuri. Yang namanya berdosa tidak tunggu menipu. Yang namanya berdosa tidak tunggu berjudi. Mabuk, merampok, tidak. Itu memang berdosa. Tetapi ketika kita tahu berbuat baik,
tetapi tidak mau melakukannya. Selain kita dikelompokkan orang yang bodoh, tetapi itu kita juga berdosa. Ayo, mulai saat ini pegang ayat ini baik-baik. Perbuatanku menyertai aku. Kita terus berusaha untuk berbuat baik. Berusaha untuk terus berbuat baik dengan tetangga, dengan teman, dengan satu gereja, dengan siapapun. Berusaha untuk berbuat baik. Walaupun mungkin ada suara-suara sumbang, kita akan dengar. Kita akan lihat video sebagai akhir khotbah saya. Saudara lihat video ini. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Haleluya, haleluya. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kami tidak punya mesin yang mampu menghitung rasa kemanusiaan. Tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Saudara, sederhana. Dia hanya ngajak orang makan, anak-anak makan. Tetapi kita lihat perbuatan baik yang sederhana itu membuat anak-anak ini merasa senang. Dan firman Tuhan katakan tadi, perbuatan mereka menyertai. Dan bahkan ketika dia telah melakukan sesuatu yang baik, dia tidak nyangka, dia pun juga tidak bayar. Tidak dikasih suruh bayar. Ayo saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita buat. Ada banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Sehingga keberadaan kita dimanapun berada menjadi berkat. Ingat firman tadi. Perbuatan kita menyertai kita. Kalau saudara ingin tidak dikelompokkan orang-orang bodoh. Perhatikan. Kalau saudara dan saya tidak ingin dikelompokkan orang-orang yang bodoh, mari mulai saat ini jadilah pribadi-pribadi yang menuruti firman. Pribadi-pribadi yang mentaati firman dan jadikan Yesus nomor satu. Amin. Jadikan Yesus nomor satu. Pekerjaan, rumah tangga, bisnis itu nomor selanjutnya. Jadikan Yesus nomor satu, saudara. Dan belajar untuk terus berbuat baik.
berhenti untuk terus berbuat jahat. Saya yakin dan percaya, perbuatan baik kita akan terus menyertai kita. Amin. Saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Mari silakan pemain musik. Haleluya. Ayo. Kalau saudara tidak ingin dikategorikan orang yang bodoh, taatilah setiap perintah Tuhan. Jadikan Yesus nomor 1. Jangan ada berhala, berhenti berbuat jahat. Dan belajar untuk berbuat baik. Ayo kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk terus berbuat baik. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Banyak hal yang bisa kita buat, saudaraku. Banyak hal yang kita bisa buat. Sehingga mulai saat ini kita tidak dikelompokkan. Orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Haleluya.